Oke guys, ketemu lagi di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa mendapatkan informasi terbaru dan terpanas guys tentunya. Oke, informasi yang pertama datang dari bitcoinist.com. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi guys. Jadi ini bisa dianggap sebagai lanjutan tentang informasi kemarin ya, tentang The Fed yang ingin memberikan regulasi ya tentang kripto. Jadi mengapa sih The Fed Amerika Serikat khususnya ya, ini akan mengharuskan bank untuk melaporkan aktivitas terkait kripto. Informasi ini 7 jam yang lalu ya, jadi cukup update. Dan di sini ya, Federal Reserve Amerika Serikat atau biasa yang disebut dengan The Fed ya, ini mengeluarkan surat tentang lembaga perbankan yang berpartisipasi dalam aktivitas terkait kripto dan berpotensi mengadopsi aset digital. Lembaga keuangan mengklaim bahwa kelas aset yang baru lahir ini menimbulkan resiko bagi sistem keuangan saat ini dan bagi konsumen yang menginvestasikan modal di sektor ini. Dalam hal itu, The Fed ingin semua bank dan lembaga keuangan Amerika Serikat ini di bawah pengawasan mereka ya, untuk memberitahu mereka tentang aktivitas atau jika mereka ingin terlibat dalam aktivitas terkait kripto. Lembaga keuangan mengklaim seperti halnya banyak legislator ya, regulator dan juga pejabat tinggi pemerintah di pemerintahan Amerika Serikat sana, ini bahwa aset digital memiliki sejumlah kerentanan yang potensial. The Fed mengklaim bahwa teknologi yang mendasari kekuatan kripto adalah baru lahir ya dan baru berkembang ya, dan memang benar dan dapat menimbulkan risiko baru guys dalam hal-hal yang berkaitan dengan keamanan cyber tentunya ya. Selain itu, lembaga keuangan berpendapat bahwa cryptocurrency adalah alat yang diduga memfasilitasi pencucian uang dan pembiayaan gelap. Pada yang terakhir, The Fed gagal memberikan metrik yang mendukung klaim mereka, dan pejabat tinggi pemerintah Amerika Serikat lainnya dan Departemen Keuangan Amerika Serikat baru-baru ini mengakui ya bahwa sebagian besar aktivitas dengan aset digital ini adalah licit. Terlepas dari pernyataan ini, pemerintah Amerika Serikat terus menargetkan kelas aset yang baru lahir. Alasan utama terkait dengan pelindungan konsumen dan kepatuhan hukum termasuk volatilitas harga, penipuan, dan kehilangan aset. Untuk lembaga perbankan yang terlibat dalam kegiatan terkait kripto, ini resikonya bisa lebih besar ya, karena mereka dapat menghadapi risiko kepatuhan hukum dan konsumen dari ketidakpastian peraturan mengenai beberapa aset kripto dan potensi tuntutan hukum dari hilangnya modal. Sektor ini telah melihat banyak dari yang terakhir dalam beberapa bulan terakhir ya sebagai tren cryptocurrency utama ke sisi negatifnya. Namun, risiko yang sama dapat dikaitkan dengan perusahaan ataupun entitas manapun ya yang beroperasi dalam sistem keuangan yang lama. Kekhawatiran utama The Fed tampaknya terkait dengan potensi aset digital untuk mengganggu sistem jika diadopsi dalam skala besar. Jadi, apakah kripto merupakan risiko bagi seluruh sistem keuangan? Dalam hal ini, lembaga keuangan mengklaim ya akan memantau aktivitas di sektor dan aktivitas yang terkait dengan lembaga perbankan yang berada di bawah pengawasannya. The Fed berkata ya, organisasi perbankan yang diawasi Federal Reserve yang terlibat ataupun berusaha terlibat dalam aktivitas terkait aset kripto harus memberitahu titik kontak pengawasan utamanya di Federal Reserve. Sebelum terlibat dalam aktivitas terkait aset kripto, organisasi perbankan yang diawasi harus memastikan aktivitas tersebut diizinkan secara hukum dan menentukan apakah pengajuan diperlukan berdasarkan undang-undang federal atau negara bagian yang berlaku. Lembaga perbankan yang sudah terlibat dalam aktivitas terkait kripto harus ya, kata The Fed, ini memberitahu dan menerapkan sistem untuk mengurangi dugaan risiko yang disebutkan di atas. Ini termasuk kepatuhan terhadap undang-undang kerahasiaan bank, anti pencucian uang, dan sanksi yang dikenakan oleh pemerintah Amerika Serikat. Kita lanjut ke informasi kedua, datang dari harian in.ethereumworldnews.com. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi. Di sini disebutkan bahwa Coinbase untuk menjeda perdagangan Ethereum ya atau ETH dan ERC20 untuk token-tokennya ya selama penggabungan atau the merge. Jadi seperti yang kalian tahu bahwa Ethereum ini akan melakukan the merge, yaitu penggabungan ya untuk proof of work dan juga proof of stake guys, yang kira-kira akan dilakukan di bulan September depan guys. Kalau tidak tanggal 15, di tanggal 19 kalau nggak salah ya. Coinbase merilis pembaruan pada hari Selasa untuk memberitahu pengguna tentang kemungkinan penundaan dan jeda pada transaksi Ethereum sebelum penggabungan atau the merge. Poros Ethereum dari konsensus proof of work ke rantai proof of stake. Pertukaran kripto yang berbasis di San Francisco mengumumkan bahwa setoran dan penarikan baru untuk token Ethereum dan juga token-token berbasis ERC20 ya akan dihentikan sementara selama the merge. Coinbase telah memutuskan jeda sebagai tindakan pencegahan dan platform tidak mengharapkan jaringan atau mata uang lain yang terpengaruh. Selain itu,
pengguna dengan stake Ethereum di bawah ticker Ethereum 2.0 tidak akan dapat berdagang atau mentransfer dengan token yang dipertaruhkan sebagai peningkatan proof of stake Ethereum selesai. Penundaan serupa mungkin dialami oleh pengguna Coinbase Prime sesuai dengan pengumuman yang ada di Twitter yang bisa kalian lihat di sini ya. Nanti kalian akan cek sendiri. Dan memang pengumuman hari Selasa mengisyaratkan dukungan penuh untuk transisi proof of stake Ethereum dari bursa. Namun, pembaruan tidak menyebutkan kemungkinan dukungan untuk token bercabang keras Ethereum Proof of Work. Pada saat pers, masih belum jelas ya apakah pertukaran kripto berencana untuk mendukung token bercabang dari jaringan Proof of Work Ethereum, dan berita tentang hard fork muncul beberapa minggu yang lalu setelah penambang Ethereum di Cina terkemuka yaitu Candler Guo mengungkapkan niatnya untuk melakukan fork pada blockchain saat ini dan mempertahankan ekosistem di mana penambang tetap relevan. Sementara pertukaran kripto besar belum menyatakan dukungan terbuka untuk rencana ini. Dari Bit dan OKX menyarankan mereka akan membuat daftar token bercabang jika mereka mendapatkan permintaan yang cukup. Penggabungan Ethereum ditetapkan untuk 15 September guys. Jadi maju ya untuk jadwalnya. Awalnya kan di tanggal 19 September. Jadi setelah merge yang susah di testnet Goerli kemarin, Ethereum dijadwalkan untuk menyebarkan transisinya ke jaringan Proof of Stake sekitar 15 September mendatang. Transisi sebelumnya ditetapkan untuk 19 September, tapi ini adalah tanggal tentatif yang dapat berubah, seperti yang dilaporkan Ethereum World News. Khususnya penggabungan yang diantisipasi menampilkan dua peningkatan utama yang dijuluki Bellatrix dan Paris. Bellatrix berinteraksi dengan Beacon Chain Ethereum yang menampilkan komponen Proof of Stake dan menempatkan jaringan dalam keadaan yang disebut merge aware. Akhirnya Paris mencakup transisi penuh. Selama peningkatan Paris, mainnet Ethereum beralih dari mekanisme konsensus Proof of Work ke rantai Proof of Stake baru yang siap untuk memberi daya pada ekosistem Ethereum di masa mendatang. Jadi kita tunggu aja ya untuk the merge dari Ethereum ini cukup menarik ya, karena ini bisa dibilang sebagai perubahan besar ya untuk dunia kripto guys. Informasi selanjutnya datang dari bitcoinist.com bahwa di sini disebutkan ya, Elon Musk ini mengatakan dia ingin membeli klub sepak bola Manchester United. Apakah benar? Kita baca artikelnya. Elon Musk sekali lagi menimbulkan kegemaran di Twitter dengan mengungkapkan niatnya untuk membeli klub sepak bola populer Manchester United. Kepala eksekutif eksentrik Tesla dan SpaceX membuat berita mengejutkan pada Selasa malam melalui Twitternya. Miliarder berusia 51 tahun itu saat ini terlibat dalam perselisihan hukum yang memanas ya dengan Twitter karena tiba-tiba meninggalkan pembelian senilai 44 miliar US dollar. Elon Musk telah membalas Twitter mengintensifkan perjuangan hukumnya melawan raksasa media sosial atas usahanya untuk menarik diri dari kesepakatan bernilai miliaran dolar itu. Elon Musk tidak terpengaruh ya oleh perang hukum Twitter. Jadi orang terkait di dunia bulan lalu mengumumkan bahwa dia membatalkan akuisisi dan menyalahkan Twitter karena melanggar perjanjian dengan membesar-besarkan jumlah akun palsu di situsnya. Elon Musk memiliki kebiasaan mengirim tweet yang tidak sopan dan tidak jelas apakah dia berniat untuk serius mengejar kontrak pembelian, dan kali ini dengan Manchester United. Manchester United yang dimiliki oleh keluarga American Glazer yaitu Joel dan Evie Glazer sebagai co-chairman yang juga memiliki NFLS Tampa Bay Buccaneers tidak bereaksi cepat terhadap permintaan komentar. Dalam beberapa tahun terakhir, Manchester United, salah satu tim olahraga terbesar di dunia, telah melalui masa yang sulit ini guys. Sejak 2013, klub Liga Premier belum pernah memenangkan piala kejuaraan dan penggemar mereka sering memberontak melawan pemilik klub. Manchester United memulai musim dengan kekalahan 2-1 ya dari Brighton awal bulan ini dan kemudian disingkirkan oleh Brentford akhir pekan lalu dengan skor 4-0. Tim ini menampilkan pemain kelas dunia seperti Cristiano Ronaldo, Harry Maguire, dan Marcus Rashford. Pada tahun 2005, keluarga Glazer membeli Manchester United seharga 790 juta pound atau sekitar 955,5 juta US dollar. Forbes memperkirakan bahwa klub ini bernilai sekitar 4,6 miliar US dollar. Nilai pasar Manchester United adalah 2,08 miliar US dollar pada penutupan Selasa. Kemudian apa kata miliarder media sosial mendengarkan? Tesla telah menjual 75% dari Bitcoinnya yang memiliki nilai hampir 2 miliar US dollar pada akhir tahun 2021 kemarin. Perusahaan menyatakan bahwa mereka membeli uang tunai konvensional menggunakan 936 juta US dollar dalam penjualan Bitcoin. Pada tahun lalu, Elon Musk telah menyebabkan harga cryptocurrency termasuk Bitcoin dan Dogecoin berfluktuasi secara signifikan. Dia telah menjadi salah satu pendukung cryptocurrency yang paling menonjol dengan posting media sosialnya yang sering mendorong aktivitas perdagangan besar.
besar. Sementara itu, tanggapan terhadap pengumuman pembelian Elon Musk menyebar seperti api ya di media sosial. Ini adalah contohnya, seperti dari akun Man in Blazer, ada BR Football, Barstool Football, dan masih banyak lagi. Dan sekarang, apakah Elon Musk benar-benar akan membeli Manchester United atau apakah ini hanya untuk sesaat bagi sang Taipan? Nah, ini masih menjadi misteri ya. Jadi, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di informasi berikutnya. Peace.